Klub bola kebanggaan Sulawesi Selatan PSM Makassar diduga terlilit utang 5,6 miliar rupiah. Hal tersebut diketahui dari postingan akun @erisoya_JRM di Instagram. Pemilik akun menagih utang dan menandai sejumlah bos PSM, diantaranya Sadikin Aksa, Raffi Razak, dan Munafri Arifuddin. Mohon direspon kapan diselesaikan pembayaran utang PSM Makassar. Sudah bertahun-tahun ini nggak selesai, kami sangat butuh dananya. Ternyata perkara utang piutang itu terjadi di tahun-tahun 2016 sampai tahun 2019. Saat itu, Erisoya masih menjabat sebagai sekretaris Munafri Arifuddin. Munafri atau akrab disapa Api adalah mantan CEO PSM Makassar. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB). Kuasa hukum Erisoya, Agus Amri, mengatakan utang itu untuk membiayai sejumlah kegiatan PSM, termasuk perbaikan lampu stadion untuk lolos verifikasi Liga 1. Untuk kebutuhan pemain, termasuk gaji, biaya hotel, dan operasional lainnya baik pertandingan kandang maupun tandang di musim Liga 1 sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, ujar Agus saat dihubungi, Senin, tanggal 21 Agustus tahun 2023. Agus Amri mengatakan kliennya selalu diminta menutupi kebutuhan anggaran jika terjadi kekosongan kas. Janjinya akan diganti jika dana dari sponsor ataupun penjualan tiket sudah cair. Jumlah total utang manajemen PSM ke Erisoya adalah 14,9 miliar rupiah. Namun, masih ada 5,6 miliar rupiah yang belum terselesaikan. Kata Agus, segala macam cara sudah dilakukan untuk menagih utang tersebut. Bahkan sudah disomasi dan diberi ultimatum sejak tahun 2022. Kami punya surat pernyataan utang dan ditandatangani langsung oleh Pak Munafri selaku bos PSM saat itu, tapi segala macam cara menolak kita tagih, kata Agus. Karena dianggap tak ada itikat baik untuk mengembalikan utang tersebut, Erisoya dan kuasa hukumnya berencana melaporkan manajemen PSM dan Munafri ke polisi atas dugaan penggelapan atau penipuan. Selain itu, PSM Makassar juga akan digugat secara perdata atas wan prestasi atau perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri. Langkah lain adalah melaporkan kedua pihak ke PSSI dan FIFA karena dianggap gagal dalam mengelola manajemen klub PSM Makassar. Sementara, manajemen PSM, maupun Munafri Arifuddin yang dikonfirmasi hingga kini belum memberi respon. Pesan singkat dan nomor telepon seluler yang dihubungi tidak ditanggapi. Sesi latihan Arema FC, Selasa tanggal 22 Agustus mendapat tamu istimewa. Sosok mantan pemain Chelsea, Mark Schwarzer, hadir di tribune Stadion Gajayana Kota Malang dan menyaksikan laga tersebut. Schwarzer memang sengaja hadir dalam sesi latihan tersebut. Ia ingin mendampingi putranya, Julian Schwarzer Garcia, yang saat ini memperkuat Arema FC. Saya ingin melihat Julian. Saat ini, ia akan mencoba peruntungan bermain di Malang, kata Schwarzer. Tak hanya mendampingi Julian dalam sesi latihan, kiper asal Australia tersebut juga memiliki tujuan lain datang ke Indonesia. Ia berencana menonton langsung aksi anaknya tersebut dalam pertandingan. Akhir pekan ini, Arema bakal menghadapi Persikabo 1973 dalam laga pekan ke-10 BRI Liga 1 2023/2024. Laga ini akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2023. Tentu saya akan berencana akan menonton anak saya saat bertanding besok, kata Schwarzer. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengajukan permintaan kepada manajemen klub untuk mengamankan pemain baru dalam putaran kedua bursa transfer Liga 1, berdasarkan pada pertimbangan tidak puas dengan kinerja tim saat ini. Persija Jakarta menemui tantangan dalam menjaga konsistensi hasil hingga pekan ke-9 Liga 1. Prestasi tim Macan Kemayoran itu terbilang goyah karena saat ini mereka berada di urutan ke-9 dengan poin sebanyak 13.
tidak sejalan dengan tujuan klub, yakni meraih posisi dalam Playoff Champions Series dan memenangkan gelar Liga 1. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Thomas Doll, sang pelatih, menganggap penting adanya tambahan amunisi dalam skuad Persija. Beliau secara jelas menyampaikan permintaan kepada manajemen klub untuk mengakuisisi pemain asing dalam putaran kedua bursa transfer. Tidak hanya sekadar menambah kekuatan, pemain asing yang direkrut juga akan mengisi kekosongan kuota pemain asing Persija yang saat ini hanya tersisa 1 slot. Thomas Doll menyatakan, kompetisi masih akan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang. Saat ini, saya tengah berdiskusi dengan manajemen Persija untuk memastikan bahwa kita bisa menghadirkan pemain baru guna memperkuat tim di paruh musim ini. Permintaan Doll ini mencerminkan kesadaran akan perlunya inovasi dan perbaikan dalam tim demi meraih target-target klub. Dengan membuka pintu untuk pemain baru, Persija berharap untuk meningkatkan performa mereka di pertandingan-pertandingan mendatang. Kendati tantangan besar masih menanti, pelatih dan manajemen berkomitmen untuk melakukan segala upaya guna mewujudkan ambisi klub dalam Liga 1 tahun 2023. Pada akhirnya, langkah ini menggarisbawahi tekad Persija Jakarta untuk tetap bersaing dan meraih hasil yang memuaskan di kancah sepak bola domestik. Persib menuai hasil bagus di kandang PSIS Semarang di Jatidiri dalam pertandingan pekan ke-9 Liga 1 2023/2024. Kemenangan 2-1 yang memberikan lagi asa, kepercayaan diri pemain yang lebih dalam melanjutkan perjuangan berkompetisi. Persib memang tidak jauh beranjak dari peringkat mereka sebelumnya di klasemen. Persib sementara menempati posisi 14 dengan mengumpulkan 11 poin hasil dari 2 kali menang, 5 kali seri, dan 2 kali kalah. Situasi skuad Maung Bandung saat ini dirasa lebih baik oleh Levi Madinda. Ya, untuk saat ini saya rasa lebih baik karena dengan kemenangan membuat kami sedikit lebih baik, kata pemain yang dipinjam Persib dari klub Malaysia Johor Darul Takzim JDT. Madinda kini ingin fokus menghadapi laga lanjutan kontra Rans Nusantara FC Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023 di Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Persib sama sekali belum meraih kemenangan di kandang sendiri. Madinda tentu ingin merasakan menang di rumah sendiri, ia mengincar kemenangan pertama di kandang. Sekarang kami akan menghadapi laga berikutnya, melawan Rans FC. Kami fokus untuk pertandingan tersebut, kami bermain di kandang dan kami ingin menang di kandang. Karena ini tentu akan bagus untuk tim dan juga untuk fans, tuturnya. Pemain yang pernah memperkuat timnas Gabon ini menegaskan bahwa tim perlu dukungan dengan atmosfer besar dari supporter di stadion. Untuk itu ia berharap Bobotoh bisa membirukan setiap sudut stadion memberikan semangat dan memotivasi pemain. Ya, saya tahu, kami butuh supporter, karena kami sudah bisa menang tandang dan kami juga tentunya butuh juga kemenangan di kandang. Kami butuh dukungan dari fans pada Sabtu nanti. Kami menantikan untuk bisa menang di kandang, harap Madinda.